Pernah meraup keuntungan berapa ratus juta setelah meretas punya orang itu? Paling tertinggi itu berapa ratus juta? Pernah sampai miliaran atau bahkan triliunan? Kalau yang ditarik secara pribadi mungkin sampai 50 juta sehari. Sehari ya? 50 juta? Satu hari. Menariknya sekali tarik itu? Ya, satu hari itu dapat 50 juta. Bro. Hasil dari peretasan itu sendiri ya? Ya. Oke, nah mari kita berkarya dengan hati gembira. Oke guys, kembali lagi ke channel YouTube-nya Widhi Subrata. Nah, di hari ini saya pengen berdiskusi bersama orang yang sangat-sangat di balik layar. Ini orang dulunya hacker. Wah, bukan hacking ya, tapi hacker. Nah, kita tahu bahwa hacker itu adalah pekerjaan meretas sebuah komputer atau membajak sistem punya orang lain gitu ya. Nah, hari ini saya pengen mewawancari seorang yang dulunya ya, tapi sekarang sudah mulai tidak lagi melakukan peretasan itu sendiri. Oke, langsung saja di hari ini bintang tamu saya Yogi ya. Yogi apa nih namanya nih? Yogi apa, Bro? Ya, Partogi. Oh, Bro, nih salam corona gini ya. Iya, ya ini kayak mau salam klien gitu. Oke, Bro, siapa namanya, Bro? Namanya Yoel. Namanya Yoel. Panggilnya Yogi. Panggilnya Yogi. Nama Yoel bagi Yogi. Ogi juga. Digabung Yoel, Yogi, Ogi. Ya. Oke. Bebas ya, apa aja. Nah, hari ini pengen nanya-nanya sedikit nih, Bro. Kita tahu kan bahwa seperti yang saya bilang tadi, Bro itu dulunya kerjaannya meretas gitu ya, atau menghack gitu ya. Udah berapa lama, Bro? Berapa lama waktu mulai menghack itu berapa lama? Dimulainya sih 2010 ya. 2010. 2010 cuma sampai 2017. 2010, 17 tahun. Enggak. Oh, 7 tahun ya. Oke, berarti 7 tahun. Selama 7 tahun itu berada di dalam dunia hacker ya? Iya. Bukan hacking kan? Hacking itu Bukan. makanan, Bro ya, enak. Hacker juga enak kan? Iya. Iya. Oke, Bro, waktu apa sih yang paling sulit pada saat menghack punya orang gitu? Yang paling sulit? Paling sulit tuh kalau misalnya akun yang kita hack itu punya respon yang cepat. Jadi ketika dia tahu bahwa akunnya dihack atau direbut sama orang lain, dia langsung antisipasi gitu. Itu paling susah sih. Oh, oke. Seperti apa tuh, Bro? Yang susah kan banyak nih hacker kan, bisa juga kita mau WhatsApp punya orang pun kita juga bisa ngehack gitu kan. Ini yang ringan-ringan kah atau yang berat-berat nih? Waktu ngehack itu maksudnya agak sedikit berat kah atau yang gimana? Modelnya seperti apa? Apakah email, apakah akun misalnya Dana atau akun apa gitu, Bro? Kalau saya sih spesialisnya di ini, Bro, email. Di email ya? Di email. Jadi beberapa email tuh saya bisa buka, bisa bobol. Oke. Yang paling sulit tuh Gmail sama iCloud tuh, punya iPhone itu sendiri. Nggak bisa di... Ya, karena security-nya berlapis sih, Bro. Oh. Ya, kayak dia terpisah dari sistem yang umum gitu. Bisa diceritain nggak sih, maksudnya kesusahannya tuh di mana gitu, berlapisnya seperti apa gitu? Kalau misalnya kita ngebobol email Yahoo, kita bisa langsung masuk dan kita ganti semua data-data orang itu, bahkan verifikasinya dengan cepat. Dengan cepat. Maksudnya kita bisa langsung hilangkan dia seolah-olah jadi pemilik akun tersebut. Tapi kalau Gmail tuh begitu kita login, dia ada konfirmasi atau verifikasi ke orang tersebut, entah lewat nomor telepon atau kalau lewat dua faktor itu ya. Kalau iya. ada dua cara kan sebenarnya kan. Nah, yang paling termudah apa nih, Bro? Yang paling termudah pada saat diretas itu apa? Kalau orang nggak punya dua verifikasi. Jadi orang itu kadang di email tuh ada namanya kayak security question, pertanyaan. Yang dua pertanyaan. Kalau di Yahoo tuh dua pertanyaan, kalau di Outlook itu satu pertanyaan. Yang kalau misalnya kita lupa password, kita bisa reset di situ. Kita bisa ganti dengan menjawab pertanyaan itu. Nah, dulu tuh kalau misalnya cuma pertanyaan, kita bisa nebak sih. Kita bisa pakai kira-kira gitu ya. Googling latar belakang dia. Biasanya yang paling sering muncul tuh mother birthplace. Kalau enggak yang paling sering sih mother birthplace sih, tempat lahir ibu itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, pernah meraup keuntungan berapa ratus juta setelah meretas punya orang itu? Paling tertinggi itu berapa ratus juta? Pernah sampai miliaran atau bahkan triliunan? Enggak sih kalau miliaran, cuma kalau yang ditarik secara pribadi mungkin sampai 50 juta sehari. Sehari ya? 50 juta?
satu hari. Menariknya sekali tarik itu. Ya, satu hari itu dapat 50 juta. Bro. Hasil dari peretasan itu sendiri ya? Iya. Oke, nah itu kan sama 7 tahun ya tadi itu sama 7 tahun. Yang paling tertinggi 50 atau ada yang lebih lagi? Sebenarnya Yang paling tertinggi selama penarikan keuntungan setelah meretas. Kalau ditariknya cuma segitu sih, 50 juta. Karena ada limit juga kalau kita narik tuh lewat ATM kan ada limit harian tuh 10 juta. Kita mesti nyediain beberapa akun bank buat narik 50 juta itu aja kita harus sedia minimal 5 kartu. Oke. Nah, Bro, sebelum masuk ke lebih rinci lagi nih, kan kalau misalnya kita ngeretas itu kan tadi kan di akun salah satu email kan, entah itu Yahoo dan sebagainya. Nah, setelah di dalam Yahoo nih udah Bro retas nih katakan akun seseorang gitu kan. Nah, yang Bro lakukan itu apa di akun itu? Yang pertama saya lihat akun apa yang terhubung sama Yahoo ini. Biasanya zaman dulu kebetulan saya masih booming tuh BBM, BlackBerry Messenger. Mereka kan login pakai email. Saya bisa switch atau pindahin data yang orang pemilik akun asli ke BBM yang saya pakai buat nipu atau buat ngehack itu. Atau saya bisa ambil akun media sosial dia kayak Facebook, Pet atau macam-macam. Oh, jadi Bro masuk di dalam akun punya orang gitu ya. Tapi bukan Bro gitu kan, maksudnya bukan orang yang punya akun gitu ya. Nah, setelah di dalam itu apa yang akan dilakukan lagi? Ini kan emang udah dimasuk di dalam. Terus beberapa media sosial juga udah masuk. Nah, setelah itu apa lagi yang dikerjakan di dalam situ? Pertama kali saya ngebaca alur kehidupan seorang ini itu dalam arti ini transaksi yang dilakukan dalam email kan kelihatan ya. Ada konfirmasi internet banking atau perusahaan apa. Lebih sering ke internet banking ya biasanya. Terus kita bisa tahu dari gaya-gaya si orang ini chatting historinya itu kan ketahuan. Dia orangnya seperti apa yang kita pelajarin, baru begitu udah tahu biasa saya dari Facebook kita perdalam lagi cara gimana orang itu berbicara sama temennya, sama komunitasnya, sama rekan bisnisnya. Nah, baru kalau udah benar-benar tahu langsung disikat ke BBM-nya atau ke Messenger-nya, kita hapus-hapusin semua data-datanya. Langsung digulung ya? Ya, digulung. Ambil uangnya ada ya, atau ambil isi yang disalur. Nah, setelah itu barulah diambil uang tadi yang transaksi 50 juta itu gitu ya. Nah, itu butuh berapa lama tuh dari mulai peretasan email, terus masuk ke dalam media sosialnya, setelah itu mengambil keuangan dari itu berapa lama tuh observasinya, atau butuh berapa waktu untuk bisa mendapat uangnya sendiri? Kalau 1 jam mungkin, 2 jam, 3 jam bisa, atau? saya pernah paling cepat tuh 30 menit pernah. 30 menit? Ya. Berapa puluh juta? Enggak, 8 juta lah. 8 jutaan ya? 8 juta lumayan juga ya buat makan. Oke, jadi 30 menit ya? 30 menit 8 juta. Ya, nah setelah itu yang tersulitnya apa nih? Kayak email tadi itu butuh berapa lama? Kalau tadi 30 menit. Kalau yang Bro pernah ngebuka atau ngehack gitu, itu berapa lama yang sulit sekali itu menjadi ini tantangan nih kayak gitu? 2 hari pernah saya. Sebenarnya waktu itu nggak antusias dapat uangnya, tapi karena udah terbiasa ngehack, jadi kita kayak terpacu adrenalin. Kalau nggak dapet nih kayak, gimana gitu, kayaknya greget gitu. Oke. Jadi kayak tantangan gitu ya, enggak ini ya, enggak teratas gitu ya, enggak dapat keuangan. Nah, setelah Bro dapat keuangan, uang yang banyak gitu, kehidupan Bro seperti apa nih? Apakah damai kah, atau apakah apakah enjoy kah, atau tetap gimana? Atau bahkan kehidupan pasti sangat mewah dong ya, maksudnya kan duit 8 juta itu pasti paling pegang dikit 2-3 juta lah ya, paling dikit gitu ya. Nah, itu kehidupan Bro seperti apa? Apakah Bro berbagi gitu ya dengan uang yang Bro dapat? Karena juga ada hacker yang meretas itu dia bagiin juga Bro. Saya pernah baca di ngelihat di YouTube gitu ya. Jadi dia membobol salah satu uang orang, terus uangnya dibagiin ke orang lain juga. Apakah Bro ada seperti itu, atau memang buat kepentingan Bro sendiri aja? Kebetulan waktu saya serius di dunia hacker pakai narkoba sih. Jadi ketika saya normal ada keinginan buat berbagi sih. Beberapa kali saya coba kasih ke panti asuhan gitu, berpikir kalau misalnya amal dosanya agak sedikit dihapusin. Sama berpikir gitu ya, kalau misalnya udah ngehack terus dapat uang, berbagi orang biar dihapus lagi, terus ngehack lagi gitu ya. Jadi nggak terlalu berat nanti kalau diterima. Itu sering nggak Bro? Ada beberapa kali dari selama 7 tahun kan? 7 tahun itu ada berapa kali? Sering sih. Saya lebih sering berbagi ke teman-teman juga. Saya nggak terlalu pelit dengan uang gitu, karena saya pikir
bisa dicari lagi, tapi kesenangan terus kebersamaan sama teman-teman pakai narkoba itu. Narkobanya jenis apa bro? Sabu Banyak. sih. Sabu ya. Di itu ya, apa namanya? Bong gitu ya. Ya oke. Saya tidak ke sana. Nah, cuma saya pengen lagi nih tanya, bro. Pada saat berada di apa namanya? Berada di dunia yang enak gitu lah ya. Habis itu di uang yang cukup, terus narkoba juga gitu kan. Apa yang terpikirkan pada waktu itu, bro? Waktu itu sih setiap kali kita berhasil hack ya, berhasil nipu seseorang, nggak bisa dipungkiri hati nurani itu kan muncul gitu. Ini nggak beres nih, lo kasihan, siapa tahu orang ini butuh gitu. Selalu ada muncul kayak begitu. Cuma ketika kita muncul perasaan itu, kita timpa pakai sabu sih. Jadi pikiran kita mulai ngelawan perasaan kita, hati nurani kita, sehingga kadang-kadang ya, seringnya tuh bukan kadang-kadang lagi. Seringnya kalau misalnya udah muncul perasaan itu, kita pakai sabu tuh lama-lama terbiasa mati sih. Udah nggak peduli aja. Yang penting ini dunia gua, ini yang harus aku lakuin. Oke. Jadi dibantai terus dengan sabu ya, biar hati nuraninya hilang gitu Biar ya. nggak apa ya, muncul rasa bersalah. Kadang kan kita sejahat-jahat apapun ada muncul lah hati kecil kita tuh, kasihan gitu. Oke. Pakai narkoba berapa lama, bro? Kan pertama tentu keuangannya bagus dulu nih, setelah ngehack banyak ngehack banyak akun punya orang, dapat uang, itu berapa lama baru pakai sabu, berapa lama? Pakai narkobanya dari 2012 sih. 2012. Ya. Berarti 2 tahun ya masa mencari uang untuk pakai narkoba itu 2 tahun ya. Nah, pada saat pakai dapat uang, udah ada nih ngehack terus pakai narkoba, apa yang terpikirkan sama bro waktu itu? Yang pengen, yang sebuah kayak bro, oh inilah aku pernah nggak sih berpikir bahwa saya nggak usah gini terus lah gitu. Kayaknya kita kayak ngegali tanah di tempat kita berpijak terus makin dalam gitu. Jadi saya nggak semakin suka gitu ya bro ya. Jadi kayak kita berdiri satu tanah tapi kita gali tanah itu. Jadi mau nggak mau kita semakin ke dalam gitu, nggak sadar. Oke. Nah, punya pesan nggak buat anak-anak muda yang sedang dalam sedang dalam belajar hack, karena kita tahu nih kan ini keadaan seperti ini gitu ya kan, ada COVID dan sebagainya. Mungkin ada berpikiran orang yang berpikir belajar ngehack lah gitu. Nah, ada pesan nggak sih kepada anak-anak muda biar mereka tuh yang sedang belajar ngehack lalu tiba-tiba dengan melihat video bro, mereka nggak jadi lagi gitu. Apa yang bro pengen sampaikan? Ya mungkin lebih berpikir dengan benar gitu, karena hidup paling indah tuh hidup berbagi sih, bukan mencari keuntungan buat diri sendiri. Karena kalau kita membahagiakan orang lain, ada kebahagiaan yang nggak bisa kita beli gitu. Kebahagiaan ketika kita bikin orang lain itu bahagia gitu. Oke. Nah, mau tanya lebih dalam lagi nih bro. Ketika tadi kan bro juga udah mesain sama anak muda, apa yang membuat bro bisa balik, tidak menghack lagi, hidup normal lagi, tidak pakai narkoba lagi gitu? Apa yang membuat itu semua? Apakah ada seorang kekasih atau bagaimana gitu orang? Enggak sih, waktu itu karena keadaan aja sih. Karena keadaan yang buruk ya? Ya keadaan yang buruk, nggak ada jalan keluar. Ya salah satunya ya cuma bisa berbalik sama Tuhan aja sih. Oh, sempat berbalik. Dalam keadaan seperti apa bro? Kalau boleh tahu pada waktu bisa berbalik seperti itu? Keadaannya sahabat saya jadi ditangkap polisi. Oh. Bro pernah ditangkap polisi juga? Pernah 2012. Oh, oke. 2012 itu lagi sedang pakai narkoba kan? Pakai narkoba. Kan sampai 2017 kan? Iya. Ya berarti ada 5 tahun. Berarti 2 tahun, berapa tahun masuk penjara waktu itu? Dia tangkap karena apa nih? Karena narkoba kah atau karena hack? Ya, cybercrime jatuhnya. Ya. Oh, cyber ya. Ya. Jadi ngehack. Ditangkap bro sedang ngehack di mana? Apakah lagi di hotel atau lagi di mana? Di kosan sih. Di kosan ya. Itu sedang ngehack apa waktu itu? Waktu itu kejadiannya teman saya sih. Saya kan karena di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Oke, di Bandung lagi ngehack pas di kosan gitu kan. Ngehack apa bro kalau boleh tahu? Enggak sih, waktu itu bukan saya yang hack sih. Waktu itu tepatnya saya punya anak buah atau teman yang saya suruh sering tarik uang gitu. Dia pegang ATM. Cuma dia jorok gitu, dalam arti
di dalam ATM itu ada saldo sekitar 100 atau berapa ratus ribu, dan dia pakai uang itu buat beli pulsa, entah ditransferin ke rekening dia. Jadi sama polisi ke tracking, ketangkap lah teman saya. Akhirnya teman saya dipukulin, ya dapatnya saya. Oh, jadi bro dilacak. Iya, jadi bro yang tertangkap gitu ya. Sebenarnya bukan bro gitu, masih bermain bagus ya waktu itu. Masih jadi aman. Nah, berapa lama di dalam penjara waktu itu? 7 bulan sih. 7 bulan ya. Setelah keluar masih ngehack lagi ya? Makin hebat malah. Makin hebat ya. Justru bukan bertobat ya di dalam penjara ya. Makin hebat. Makin hebat ya. Oke, bro. Itu tadi yang udah yang bro lakukan. Nah, sekarang ini udah tentu lebih membaik ya. Jadi seperti tadi karena ada teman yang ketangkap, akhirnya bro mulai tidak narkoba lagi, tidak ngehack lagi gitu kan. Nah, sekarang kehidupan gimana? Maksudnya punya apa nih? Maksudnya kalau dulu kan punya hack, kalau dulu punya narkoba. Ini sekarang apa nih yang ya kita tahu pasti benar itu tidak seenak yang gitu. Kalau ditanya punya apa, ya punya damai sih. Punya damai ya, bawa di mana-mana gitu ya. Bisa diceritain nggak sih bro, damai itu seperti apa gitu? Damai itu ketika keadaan di luar nggak bikin kita nyaman, tapi kita bisa tenang gitu, ngadepin semuanya. Buat saya sih itu. Jadi ada damai ya, ada damai dalam jiwa ya. Dalam jiwa. Oke bro, ini thank you nih udah berbagi banyak tentang dunia cyber gitu ya. Sekarang masih pernah buka-buka bro untuk ngelihat, pernah kepikir nggak atau pernah kesuges nggak? Maksudnya, pas lagi nak ngapa-ngapain boleh nggak ngedikit-dikit? Atau memang nggak sama sekali lagi untuk menyentuh? Pernah ada kepikiran pengen mau atau dilakukan juga? Pengen ada lah ya? Enggak sih, tapi mungkin kalau ketemu teman-teman bisa jadi. Cuma makanya dihindari sih kenangan-kenangan atau waktu-waktu zaman dulu tuh sering kumpul-kumpul sama teman, dihindarin. Oke, jadi kalau sekarang nggak ada sih. Kalau pas lagi sendiri tiba-tiba kepikir ke sana, pernah nggak? Enggak sih, kepikir ke sana enggak sih. Cuma kadang memori muncul waktu lagi duduk, tiba-tiba ingat waktu ini gitu. Kita nge-hack ini itu, tapi langsung sadar enggak. Tapi nggak mau lagi nggak mau kesana lagi gitu ya. Memang udah dibuang sama sekali. Udah dibuang. Oh, dibuang ya. Siapa tahu kan pengen lagi mencoba gitu ya. Oke bro, thank you nih buat hari ini. Apa pengen yang disampaikan ke anak-anak muda yang bisa yang bisa disampaikan lah biar anak-anak muda itu tidak seperti bro, tidak jatuh narkoba, tidak jatuh dalam hacker, tidak jatuh dalam cyber yang bro lakukan peretasan di punya orang yang merugikan banyak orang gitu. Apa yang pengen disampaikan, pesan lah gitu? Buat anak-anak muda ya mulai cari kegiatan positif sih. Lingkungan tuh mempengaruhi kita banget gitu. Kalau kita bergaul sama pemakai, ya pasti jadi pemakai. Kalau kita bergaul sama perampok, mau nggak mau pikiran kita tuh masuk yang apa sering kita dengar gitu. Jadi kayak bisa jadi kalau kita bergaul sama perampok, lama-lama insting merampok kita muncul gitu. Jadi lebih baik cari kegiatan positif, dan kalau punya bakat ya dikembangin untuk hal-hal yang berguna aja sih. Jadi intinya mencari hal-hal yang positif yang bisa membuat kita berguna bagi sesama gitu lah ya. Oke bro, thank you nih buat hari ini ya, semoga perjalanannya ini jauh-jauh ya, mau pulang ke Bandung ya katanya ya? Ke Cilengsi. Oh Cilengsi ya, di Bandung kan? Enggak, Cilengsi Jawa Barat, tapi sekitar situ lah, Jawa Barat lah. Oke bro ya, thank you ya buat teman-teman semuanya, thank you buat Joel ya, kami doakan sehat terus bro. Ya menjadi di mana-mana pun menjadi hebat ya. Oke, thank you semuanya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel itu Weddy Subrata. Oke, akhir kata dari saya, tetap menjadi berguna bagi sesama. Oke, thank you.